Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya berharap kekuatan, sukacita, dan pengharapan dari Tuhan selalu menyertai perjalanan hidup Bapak Ibu Saudara. Dan malam hari ini kita kembali bertemu di sesi tanya jawab. Kita sudah hadir dua narasumber kita seperti biasa, Lause Timothy dan Lause Romeo. Semoga kalian tidak bosan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Mari sebelumnya kita tundukkan kepala, kita berdoa. Minta Lause Timothy buka kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada malam hari ini kembali kami boleh menikmati pendalaman Alkitab ini, tanya jawab ini, dan kami berdoa biarlah Tuhan yang menyertai kami semuanya, memberikan kami suatu pemahaman yang mungkin baru bagi kami, dan Tuhan terus menuntun hidup kami melalui firman Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengucapkan terima kasih banyak untuk setiap pertanyaan yang sudah Bapak Ibu Saudara kirimkan. Di sini ada 7 pertanyaan yang akan kita bahas secara bersama-sama. Baik, saya akan mulai dengan pertanyaan yang pertama. Lause. Ini ada satu pertanyaan, agak sedikit panjang, jadi mohon bersabar ya, saya bacakan. Saya ada rekan bergumul tentang hal seks. Suami istri ini sudah menikah selama 10 tahunan. Semakin hari sang istri menjadi enggan berhubungan seks dengan suaminya dengan dalih dia capek dengan pekerjaan rumah tangga. Prioritas utama keluarga menjadi bukan lagi pasangan melainkan anak dan pekerjaan rumah tangga sehari-hari. Singkat cerita, sang suami bergumul akan kebutuhannya sehingga mencoba memuaskan diri dengan onani dan terikat pornografi. Padahal orang tersebut seorang anak Tuhan, dan semakin hari semakin terjerumus di dalam dosa itu. Pembicaraan dengan sang istri juga selalu mental dengan menganggap sudah bukan waktunya mengurusi yang begitu-gituan, maksudnya seks ya. Singkat cerita, sang suami makin depresi dan hubungan dia dengan keluarga dan Tuhan memburuk. Lebih banyak emosi dalam rumah tangga. Nah, minta tolong nih kepada para hamba Tuhan. Sudah minta tolong maksudnya kepada hamba-hamba Tuhan, tapi tidak ada perubahan karena keduanya merasa sudah melakukan yang terbaik bagi keluarga. Nah, pertanyaannya, kira-kira bagaimana pandangan Alkitab tentang hal ini? Mungkin saya mulai dengan Lause Romeo, bisa menjawabnya terlebih dahulu. Ini pertanyaan praktis, menarik sekali. Tapi saya akan memberikan 2 prinsip. Saya tidak bisa mendetail, tapi ada 2 prinsip yang ingin saya katakan ya, ingin saya sampaikan. Yang pertama itu, wanita bukan barang. Ya, wanita bukan, jelas wanita bukan barang, tapi seringkali diperlakukan sebagai barang. Artinya dia tidak diberikan kesempatan untuk menolak, yang kerjanya harus terus melayani. Dalam pengertian yang tentang kasus ini, seksualitas, dia dianggap sebagai kayak budak seks yang melayani nafsu laki-laki, begitu ya. Tapi gini ya, memang kalau kita lihat budaya-budaya patriarkal dan agama-agama primitif, memang seolah cenderung berpihak kepada kaum laki-laki. Jadi perempuan itu dianggap sebagai wanita kelas kedua lah gitu ya, kelompok kelas kedua begitu, itu wanita. Makanya orang Yahudi itu kalau berdoa, dia bersyukur, saya bersyukur karena saya tidak diciptakan sebagai wanita. Dan artinya wanita itu di dalam pemikiran mereka, dalam budaya mereka itu dianggap rendah gitu dibandingkan laki-laki. Mereka bersyukur terhadap kelaki-lakian mereka, tetapi merendahkan, artinya dianggap sepele wanita itu. Itu juga berpengaruh dalam banyak hal dalam kehidupan sehari-hari, termasuk seksualitas. Kemudian perempuan itu juga tidak boleh mengajar hukum Taurat. Mendengar boleh, tetapi tidak boleh mengajar, sampai segitunya. Nah, wajar ya seperti itu di dalam budaya patriarkal. Tetapi prinsip Alkitab Perjanjian Baru menempatkan wanita setara dengan laki-laki, begitu. Jadi dia bukan lagi dianggap sebagai barang, tetapi sebagai manusia yang sama-sama derajatnya sama, memiliki kehendak, memiliki keinginan, memiliki kemauan, dia bisa menolak. Nah, begitu ya. Nah, sekarang ini kalau dalam pernikahan Kristen, wanita tidak diberikan ruang untuk
menolak, untuk apa namanya, untuk memberikan pandangannya begitu, berarti wanita masih dianggap sebagai apa namanya, manusia kelas kedua begitu. Itu enggak sesuai dengan prinsip Alkitab. Yang pertama, prinsip Alkitab adalah wanita bukan barang, jadi dia harus dihormati, penolakannya pun harus dihormati begitu. Yang kedua adalah pernikahan itu bukan bicara masalah seks saja, tetapi ada 3 hal. Ini bahan katekisasi. 3 hal itu, cinta itu selalu meliputi 3 hal. Yang pertama komitmen, yang kedua passion. Nah, passion itu termasuk bicara masalah seksualitas. Yang ketiga itu intimacy, kedekatan. Nah, memang kalau cinta tidak ada atau kehilangan gairah seksnya, itu juga akan berpengaruh, tidak seimbang. Harus ada mengandung 3 hal ini, komitmen, passion, dan intimacy. Kalau di dalam kasus ini yang bermasalah kelihatannya ada di passion ya, masalah gairah seksualitas. Tapi alasannya cukup bisa diterima ya. Saya pikir ini bisa diterima, alasannya karena lelah, capek. Nanti saya harus tanyakan kepada perempuan bagaimana kalau capek, kalau lelah itu. Kalau tanya kepada saya nggak ngerti wanita bagaimana begitu. Nah, asalkan bisa dibicarakan dengan baik, saya pikir bisa diterima. Laki-laki yang baik bisa menerima alasan yang rasional begitu ya. Saya mengutip ini ya, Efesus 5 ayat 33 dikatakan gini, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Ini dua-duanya harus saling berbenah. Nanti bisa ditambahin Losetim dan Loseban, silahkan. Baik, kalau Setim dulu ya, mungkin mau menambahkan apa yang sudah dijelaskan oleh Loser Romeo. Ya, tadi ada pertanyaan di kalimat pertanyaan ini, kira-kira bagaimana pandangan Alkitab tentang ini? Saya ingin membacakan satu bagian Kolose 3 ayat 18 dan 19. Begini bunyinya, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Nah, saudara, Alkitab mengajarkan pada suami untuk mengasihi istrinya dan mengajarkan para istri untuk tunduk kepada suaminya. Nah, pertanyaan saya simpel sebetulnya. Ini PR sudah dikerjain belum di rumah? Apakah istri merasa dikasihi atau tidak? Apakah suami merasa istrinya tunduk atau tidak? Kalau jawabannya tidak, saudara-saudara, jangan heran kalau itu ujung-ujungnya berpengaruh pada kehidupan seksual. Nah, kalau seorang istri merasa dia tidak dikasihi oleh suaminya, jangan heran kalau dia malas berhubungan seks. Begitu juga kalau seorang suami merasa istrinya tidak mau tunduk sama dia, jangan heran juga kalau dia juga malas berhubungan seks. Saudara, sekarang lebih dalam ke kasus yang ditanyakan. Saya ingin masuk ke kasusnya. Nah, kalau ada penolakan dari salah satu pihak, dari pasangan suami istri, maka ini adalah tanda bahwa saudara perlu membahas akar permasalahannya sampai tuntas. Bisa bicarakan itu berdua. Tapi kalau misalnya bicarakan berdua nggak ada hasilnya, maka akan lebih baik kalau bicara dengan seorang penasihat misalnya, atau konselor, atau hamba Tuhan misalnya. Apalagi kalau konselor itu memang terdidik dalam konseling pernikahan, itu lebih baik lagi. Di gereja yang sudah semakin berkembang, biasanya serius memikirkan tentang merekrut satu orang hamba Tuhan khusus konseling. Nah, saudara, saya meyakini bahwa laki-laki dan perempuan sebetulnya punya kebutuhan yang sama dalam hal seksual. Itu sebabnya kalau ada pihak, katakanlah pihak perempuannya menjadi enggan dengan alasan capek dengan pekerjaan rumah tangga, kemudian fokus jadi ke anak dan pekerjaan sehari-hari, kemungkinannya ada dua, saudara-saudara. Yang pertama, memang itu adalah alasan utama, itu adalah akar permasalahannya. Artinya dia memang capek dengan pekerjaan rumah tangganya. Nah, solusinya apa kalau begini? Apakah betul memang perlu seorang pembantu rumah tangga misalnya? Atau ada orang yang menjaga anaknya kalau anaknya masih kecil, supaya sang istri tidak terlalu terbebani dengan pekerjaan yang banyak dan berat dan melelahkan itu. Tapi yang kedua, saudara-saudara, bisa aja ini cuma alasan yang dijadikan topeng. Alasan yang bukan alasan sebenarnya, dan bukan akar permasalahannya. Misalnya, akar permasalahannya adalah karena dia merasa terluka dengan kata-kata dari suaminya mungkin, atau karena tindakan dari suaminya yang kasar sama dia. Di siang harinya suaminya marah-marah misalnya,
ngata-ngatain istrinya setan lah, mak lampir lah, babi lah, misalnya anjing, si gendut misalnya begitu ya. Bahkan berani pukul istrinya mungkin di siangnya. Tapi malamnya ajak untuk berhubungan intim. Terus saya yakin nih si istri akan berpikir begini. Oh sorry ya, mak lampir juga punya harga diri. Nggak berhubungan intim sama manusia yang sok paling hebat. Oh sorry ya, babi nggak berhubungan intim dengan manusia, tukang maki-maki orang, misalnya begitu. Tapi waktu istri ditanya, kenapa kok nggak mau berhubungan? Si istri pakai alasan capek, padahal dia males, padahal dia benci sama suaminya. Atau ada faktor lain sebenarnya, misalnya suaminya sih nggak apa-apa ya. Misalnya suaminya nggak apa-apa sama dia, nggak ngomong kasar, nggak berlaku kasar. Tapi mungkin papa mamanya si suami, alias mertuanya si istri, itu kalau ngomong ke istri ini kasar sekali misalnya. Menghina istri di depan anak-anaknya misalnya. Menghina si istri di depan pembantu rumah tangga misalnya. Di depan pegawainya, di depan susternya, di depan sopirnya. Dan si suami cuma lihat dan diem, nggak bela istrinya. Saudara, meskipun si suami nggak ngomong kasar ke istri, tapi tidak ada bedanya. Setuju terhadap penghinaan orang tua kepada pasangan kita, itu artinya terlibat langsung dalam penghinaan itu. Saudara, atau ada faktor lain misalnya ya, karena anaknya setiap malam tidur sama papa mama, akhirnya bagaimana bisa punya waktu yang berkualitas suami istri kalau anaknya tidur selalu bareng dengan papa mamanya misalnya. Saudara, intinya adalah begini, temukan akar permasalahannya. Dan dalam proses menemukan akar permasalahan ini dibutuhkan kemauan untuk terbuka, dibutuhkan kemauan untuk berubah, kemauan untuk minta ampun, kemauan untuk mengampuni, dan dalam banyak kasus juga perlu kemauan untuk terbuka pada seorang konselor atau penasehat. Ini sebagian dari saudara berkata begini, aduh tapi sulit kalau susah. Saudara, siapa bilang pernikahan itu gampang? Kebanyakan nonton film Disney kali ya, jadi kita mikir pernikahan itu gampang. Kebanyakan nonton drama Korea kali ya, gitu ya, seolah-olah mengajarkan bahwa yang namanya pergumulan itu selalu ada sebelum pernikahan. Kalau setelah menikah kau akan bahagia selama-lamanya. Nah, saudara, itu tidak sesuai dengan kenyataan. Kalau kita terlalu banyak nonton film dongeng ya, gitu. Mungkin begitu. Mungkin dari pihak perempuan kita perlu dengarkan juga mungkin. Iya, sebenarnya saya setuju dengan apa yang sudah dijelaskan Closer Romeo dan Closer Team. Mungkin saya menanggapi dulu tentang yang dikatakan bahwa dia capek dengan pekerjaan rumah tangga dan lain. Betul sekali ya, saya ini yang belum punya anak istilahnya ya, tapi ketika mengerjakan pekerjaan rumah tangga itu kadang-kadang saya juga lelah, saya juga capek, apalagi pasangan-pasangan yang sudah punya anak dan memang istri yang paling banyak berperan di dalamnya, nggak punya mbak, nggak punya sus. Jadi dia benar-benar harus mengerjakan dari masak, membereskan rumah, pakaian, dan anak. Itu sangat capek. Nah, menurut saya suami-suami, tolong berikan istrimu waktu me time. Nah, me time itu apa? Biarkanlah 1-2 jam dia ke salon, melakukan apa yang dia suka. Pasti istri-istri senang saya ngomong gini. Atau misalnya perbolehkanlah dia pergi bersama dengan teman-temannya 1-2 jam, lalu anak-anak suami-suami yang jaga. Atau bolehlah dititip dulu sama mama, papa, atau mertua lah ya gitu sekali-sekali. Mungkin 1 minggu cukup sekali, itu bisa menurut saya bisa membuat mereka refreshing dengan segala urusan rumah tangga, dan itu membuat mereka yang stres, depresi, frustasi itu bisa sedikit bisa sedikit disegarkan dengan me time-nya mereka. Mungkin orang-orang berbeda me time-nya. Ada yang kalau kayak saya tuh sukanya ngumpul sama teman-teman. Nah, kalau saya bisa kumpul sama teman-teman itu udah refreshing buat saya. Dan waktu pulang saya disegarkan. Mungkin itu yang perlu suami-suami ketahui. Berikanlah waktu, jangan dilarang ketika dia mau ke salon, mau shopping, hang out dengan temennya tanpa diganggu anak, tanpa diganggu suami. 1-2 jam oke lah saya pikir ya, bukan berarti harus seharian. Tapi kasihlah waktu itu untuk mereka, itu menyegarkan para istri. Itu yang pertama. Yang kedua, yang saya soroti adalah seks antara pria dan wanita itu berbeda. Benar nggak? Kalau pria itu waktu dia menginginkan seks, dia pengen waktu itu juga, nggak perlu ada cinta kadang-kadang, nggak perlu ada kenyamanan, yang penting ini dong, hasrat, saya lagi punya hasrat, saya mau
bahkan nggak sama istri pun bisa gitu ya, kasarnya begitu. Tapi buat saya wanita itu berbeda. Seperti kata Losetim dan Loserom, perempuan itu butuh kenyamanan, butuh keintiman. Ketika dia merasa dikasihi, ketika dia merasa dicintai, dia akan dengan senang hati melayani suami. Apapun ya, apapun itu, dan dengan berhubungan seks juga dia akan senang hati untuk melayani. Karena apa? Yang dia dapatkan adalah kenyamanan, ketenangan. Seks itu bukankah sesuatu yang buat refreshing juga sebenarnya, bukan bikin lelah malahan. Nah, tapi kalau misalnya seperti kata Losetim, paginya udah dicaci maki, udah di ngambek-ngambekin, udah dimarah-marahin, malamnya minta, ya pasti wanita pasti nggak mau. Karena sudah terluka perasaannya, dia sudah merasa tidak nyaman, sudah merasa tidak dicintai. Nah, buat saya ini yang perlu dibereskan terlebih dahulu. Saya setuju sekali. Ini yang perlu dibereskan terlebih dahulu. Ya, mungkin para suami-suami boleh belajar untuk apa ya? Kadang-kadang bukan ini ya. Jangan pasang harga tinggi. Apa sih namanya sih? Jangan terlalu harga dirinya tuh jangan terlalu. Kan biasanya laki-laki itu kan kadang-kadang egois banget ya. Nggak semua sih, nggak semua. Tapi maksudnya kebanyakan kadang-kadang untuk minta maaf duluan, apalagi bilang bukan gue yang salah gitu kan, dia yang salah, itu rasanya gengsi. Nah, buat saya itu ya mungkin sekali-sekali perlu datang, perlu apa ya, minta maaf duluan lah, dan memperbaiki lagi hubungan ya. Itu akan buat saya akan sangat-sangat menolong. Nah, itu sih buat saya ya. Dan mungkin yang ketiga adalah memang kebutuhan dia yang tidak terjawab sih. Ada kebutuhan emosionalnya dia yang tidak terjawab oleh sang suami. Makanya dia malas. Saya tuh sebenarnya banyak beberapa teman juga sharing soal ini ke saya gitu ya. Ada beberapa rekan, beberapa teman tentang masalah ini gitu. Ya, saya lihat 3 faktor itu sih. Jadi saya pikir yang perlu dilakukan oleh para suami adalah ya, berikan waktu untuk istri-istrimu me time 1 minggu 1 kali lah, atau mungkin kesepakatan lah ya. Kalau punya anak bisa dengan kesepakatan, misalnya 1 bulan bolehlah 2 kali misalnya begitu ya. Itu bisa dibicarakan. Lalu berikanlah apa ya, kenyamanan, perasaan dicintai, perasaan dikasih. Kalau memang berantem ya diselesaikanlah dengan baik. Lalu jawablah kebutuhan mereka dengan baik. Itu sih kalau dari saya sih. Iya, iya. Boleh saya nambahin ya? Boleh Mas. Beberapa bulan yang lalu atau beberapa tahun yang lalu tuh ada RUU ya yang sempat mau diajukan untuk jadiin UU, yaitu undang-undang kekerasan terhadap istri atau memperkosa istri gitu ya. Pernah dengar ya? Nah, ini menarik nih, kenapa itu sampai harus diusulkan dan harus jadi undang-undang. Jadi artinya nanti istri punya payung hukum kalau dia katakanlah diperlakukan seperti itu, diperkosa, dipaksa oleh suaminya bisa dilaporkan gitu kan. Nah, artinya di lapangan itu sekarang ini, maksudnya di masyarakat itu ada perlakuan seperti itu. Istri itu diperlakukan seperti itu, selalu dipaksa, kemudian ya disuruh melayani terus meskipun capek apapun, bagaimana alasannya tidak boleh, pokoknya harus melayani gitu ya. Nah, waktu saya lagi rame-ramenya RUU ini di televisi, saya menonton, apa susahnya sih wanita tinggal tidur aja gitu. Ini memang laki-laki itu menghina martabat laki-laki sebenarnya kalau sampai seperti itu. Iya, pastinya kalau laki-laki sampai ngomong kayak begitu tuh, ya saya nggak setuju juga. Laki-laki masa segitunya gitu kan. Kok mempersempit masalah hal kayak begitu ya, hal seksualitas segala macam gitu. Ya, seperti itulah ya. Jadi dua-duanya harus berbenah begitu. Ya mungkin seperti yang sudah disarankan adalah mungkin bisa berbicara berdua dulu ya untuk menyelesaikan masalah. Kalau memang tidak bisa, mungkin bisa cari seperti yang Losetim, misalnya konselor pernikahan atau mungkin hamba Tuhan. Ya, selama kita bisa membantu, kita dengan senang hati membantu. Kan begitu rekan-rekan? Ya, tadi waktu Losetim ngomong, pasti semua istri ngomong, tuh dengerin gitu mungkin ya. Tapi saya ingin untuk dengan keseimbangan ya saudara ya. Nggak mau kalah saudara. Kalau 3 ayat 18 dan 19 saya ulangi sekali lagi supaya jadi PR untuk kita semua yang sudah menikah. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan.
Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Ini jadi PR kita semua ya, untuk yang sudah menikah. Ya, mungkin begitu. Me Time itu drama Korea juga ya loh Setim ya. Suami istri silakan dibicarakan. Iya, gitu ya. Seperti yang sudah dibacakan oleh Setim, itu semua itu menjadi PR kita yang sudah berumah tangga. Mari kita gumulkan, kita renungkan, lalu kita bicarakan. Baik, saya masuk ke pertanyaan kedua. Saya berharap sudah cukup terjawab. Kalaupun belum, mungkin nanti bisa dilanjutkan obrolannya. Pertanyaan kedua, Lause. Upah dosa adalah maut, tapi 1 Yohanes 5 ayat 16 berkata, kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut. Tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Mungkin bagaimana ya Lause menanggapi tentang ayat ini? Iya. Ya, Setim mungkin boleh duluan. Iya. Ini termasuk ayat yang agak misterius memang, dan kemudian ada minimal 2 pandangan ya. Saya akan coba jabarkan 2 pandangan ini. Sekali lagi ini minimal ada 2 pandangan. Yang pertama adalah dosa yang mendatangkan maut adalah dosa yang langsung dihukum Tuhan dengan kematian. Misalnya kasusnya Ananias dan Safira. Begitu mereka dosa yang fatal begitu ya, kemudian langsung dimatikan sama Tuhan. Nah, tapi ada dosa-dosa yang tidak sefatal itu ternyata. Dan orang Kristen untuk dosa-dosa yang tidak terlalu fatal itu, yang tidak langsung dimatikan oleh Tuhan, itu perlu berdoa untuk saudara yang berdosa itu. Nah, ini pengertian yang pertama, saudara. Tapi saya lebih setuju pada pengertian yang kedua, pemahaman yang kedua, yaitu dosa yang mendatangkan maut ini adalah dosa penolakan terhadap iman di dalam Yesus. Ini adalah dosa yang tidak akan diampuni. Kalau kita baca di Matius 12 ayat 32, Lukas 12 ayat 9 dan 10, yaitu dosa hujat atau menentang kesaksian Roh Kudus tentang kemanusiaan dan keilahian Yesus Kristus. Ini adalah dosa yang mendatangkan maut, artinya dalam kebinasaan kekal begitu. Tapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut, yaitu dosa-dosa yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah percaya misalnya. Dan untuk ini Yohanes berkata, kalau ia melihat saudaranya melakukan dosa yang tidak mendatangkan maut ini, hendaklah ia berdoa kepada Allah. Mungkin begitu. Silakan. Mas Rom gimana? Iya. Pada hakikatnya, pada dasarnya upah dosa adalah maut. Saya memegang prinsip itu ya. Upah dosa adalah maut. Berarti semua dosa jenis apapun ya maut lah upahnya begitu. Nah, saya akan menjelaskan dari PL dulu ya. Dari Perjanjian Lama itu meskipun dosa itu mendatangkan maut, tapi tetap dibedakan, begitu ya. Pertama itu ada dosa yang mendatangkan hukuman mati, dan ada dosa yang tidak mendatangkan hukuman mati. Ini kasusnya misalkan tentang dosa yang disengaja dan tidak disengaja. Ada dosa yang misalkan dijelaskan ya di dalam Perjanjian Lama itu, suatu kali orang memotong pohon dengan kapak, tapi tidak disengaja kapaknya itu terlempar dan mengenai kepala orang di sebelahnya dan mati begitu kan. Nah, itu masuk dalam dosa yang tidak disengaja, membunuh tapi dia nggak sengaja begitu. Nah, itu masih bisa diampuni begitu. Nah, dibedakan seperti itu. Nah, di dalam Perjanjian Baru juga ada pembedaan, ada dosa yang bisa diampuni dan dosa yang tidak dapat diampuni. Nah, saudara tahu kan, dosa yang tidak dapat diampuni itu adalah menghujat Roh Kudus begitu. Nah, di dalam konteks 1 Yohanes ini maksudnya apa? Ini maksudnya yaitu tadi, meskipun dosa semuanya mendatangkan maut, tetapi bisa dibedakan mana dosa yang bisa diampuni dan tidak bisa diampuni. Begitu. Nah, dalam konteksnya lagi di surat Yohanes ini konteksnya orang yang murtad ya, orang yang pernah mengenal tentang kebenaran tentang Yesus Kristus, tapi dengan sengaja melawannya, bahkan hidup di dalam di dalam hawa nafsunya, dalam kedagingannya sampai mati terus begitu. Itu adalah disebut dosa yang mendatangkan maut. Sekalipun kita berdoa bagi orang itu tetap nggak akan merubah apa-apa, nggak ada gunanya begitu. Itu dosa yang mendatangkan maut, dosa yang tidak dapat diampuni.
karena melawan kebenaran, melawan menghujat Roh Kudus, seperti itu. Ya mungkin saya tambahkan sedikit. Ya. Roma 6 ayat 23 tadi kan ada pernyataan sebab upah dosa ialah maut, tapi jangan lupa setelah itu ada kalimat apa? Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Artinya betul sih upah dosa adalah maut, tapi maut itu dibatalkan waktu kita ada di dalam Kristus Yesus. Tapi karunia Allah ialah hidup yang kekal. Upah itu jadi dibalikkan oleh karunia Allah, hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Begitu mungkin tambahan sedikit dari saya. Baik ya, saya pikir cukup jelas ya. Oke, saya lanjut ke pertanyaan ketiga. Amsal 26 ayat 4 sampai 5. Jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan kau sendiri menjadi sama dengan dia. Jawablah orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan ia menganggap dirinya bijak. Maksud dari ayat ini bagaimana? Silakan Mas Sekti. Oh saya? Ya. Oke. Nah saudara-saudara, ini memang menarik ya. Ini dua ayat yang sepertinya bertolak belakang. Kok di ayat 4 bilang jangan jawab orang bebal menurut kebodohannya. Di ayat 5 bilang jawablah orang bebal menurut kebodohannya. Nah saudara, memang betul sekilas tampaknya dua ayat ini bertolak belakang. Tapi penjelasannya ada di bagian akhir dari setiap ayat ini. Nah di ayat 4, saudara-saudara, ini artinya jangan jawab orang bebal dengan cara yang sama bodohnya. Jangan sampai jadi ikut ngomong kasar misalnya. Jangan sampai jawabnya jadi sampai ikut ngomong kotor misalnya. Jangan sampai ikut bertindak kasar dan bodoh misalnya. Dan jawaban saudara-saudara tidak selalu berbentuk kata-kata ya. Kita kalau jawab sebuah tindakan atau perkataan orang, kita bisa jawab dengan tindakan kita juga balik. Nggak perlu dengan kata-kata juga bisa jawab gitu. Tapi bisa berbentuk tindakan yang bodoh. Nah untuk yang pertama ini Amsal berkata jangan. Tapi ayat yang kelima berkata jawablah orang bebal. Kenapa kita jawab orang bebal? Kadang-kadang kala ya kita jawab supaya dia tahu tentang kebodohannya. Ada kalanya orang bebal perlu ditegur, perlu diberikan peringatan, perlu dimarahi, dinasihati, supaya dia tidak merasa sok pinter, tidak merasa diri bijak. Nah, orang yang bijaksana, orang yang bijaksana, saudara-saudara, dan berhikmat, itu tahu kapan harus diam, tapi tahu kapan harus bicara. Kapan harus diam, kapan harus tegas berbicara dengan teguran misalnya. Artinya orang yang bijak, dia tahu kapan harus menerapkan ayat yang keempat, tahu kapan harus menerapkan ayat yang kelima. Begitu dari saya. Baik, kalau dari Roseraun? Ya, tidak jauh beda sih. Ini sebenarnya salah satu prinsip apologetika. Maksud ini salah satu prinsip apologetika, tapi ditujukan kepada orang-orang bebal. Bagaimana menjawab orang-orang bebal? Memang sangat susah sekali. Orang bebal itu bodoh plus keras kepala. Kalau dijawab, ya kita akan akhirnya jadi debat kusir begitu kan. Tapi kalau nggak dijawab, dia merasa dirinya pandai. Gimana begitu kan? Ini memang orang bebal itu cukup membuat rumit kehidupan ini ya, begitu ya. Dan Amsal ini sendiri kan disebut kitab hikmat. Kita harus berhikmat untuk menghadapi orang bebal seperti ini. Saya sendiri sih punya kisah menghadapi orang bebal ini, tapi saya tidak ceritakan terlalu panjang ya. Misalkan gini ya, yang pertama ayat 4 katakan janganlah menjawab ya. Yang pertama itu ya, janganlah menjawab. Artinya begini ya, meskipun kita menjawab, orang itu tetap nggak ngerti karena dia bodoh, bebal gitu kan. Bagaimana supaya dia ngerti gitu kan? Kita yang harus menurunkan standar pengetahuan kita, ikutin kebodohan dia gitu. Artinya itu kenapa Amsal mengatakan janganlah menjawab, karena kamu juga akan sama seperti dia begitu. Nah, misalkan gini, ada orang bodoh, orang bebal mengatakan 2 tambah 2 sama dengan 5, dan saya rela dipotong kepala saya kalau ini salah begitu ya. Nah, siapa yang berani meladeni orang seperti itu? Ya jangan diladeni gitu. Ini bisa masuk penjara juga gitu kan. Itu repot begitu kan. Tetapi penulis Amsal ini tidak berhenti di situ saja, tapi kita kadang juga harus menjawab
orang bebal ini supaya dia tidak merasa paling pintar, paling pandai, membuat keonaran gitu kan. Tetapi juga perlu dengan hikmat begitu ya. Ini penting sekali. Ini bagaimana caranya? Tadi saya setuju yang dikatakan oleh Setim. Kalau saya begini, dengan kalimat saya, orang bodoh itu menjawab apapun yang ditanyakan kepadanya. Jadi kalau ada orang ditanyain apa saja dia selalu jawab, ini juga tanda orang bodoh gitu kan. Karena orang berhikmat itu, orang yang bijak itu, kalau dia tidak tahu atau kurang tahu, dia nggak berani jawab gitu. Dia hanya menjawab apa yang dia kuasai, apa yang dia ketahui. Tapi orang bodoh dia menjawab apapun yang ditanyakan kepadanya, begitu ya. Dalam hari ini kita harus belajar berhikmat untuk ya jangan sok tahu kalau kita nggak tahu, begitu ya. Nah, saya punya cerita ini ya tentang bagaimana meladeni orang yang bebal seperti orang yang katakanlah bodoh begitu. Satu kali ada orang ateis naik pesawat. Karena dia bosan perjalanannya memakan berjam-jam, dia ngajak ngomong seorang gadis yang duduk di sebelahnya. Anak gadis, gimana kalau kita ngobrol daripada kita bosan diam-diaman kayak begini? Oh iya, kira-kira topiknya apa? Ateis itu mengatakan, bagaimana kalau topiknya tentang bahwa Tuhan itu tidak ada? Tidak ada kehidupan setelah kematian. Terus anak gadis itu merenungkan topik itu, kemudian dia bertanya balik. Oke, setuju, tetapi bolehkah saya memberikan pertanyaan pembuka dulu sebelum kita masuk topik itu? Oh, nggak masalah, apa pertanyaannya? Perhatikan ya, rusa, kuda, sapi itu makan rumput yang sama. Ya, tetapi mengapa bentuk kotoran mereka berbeda? Itu pertanyaan dari gadis itu. Loh, maksudnya berbeda bagaimana? Kalau rusa, bentuk kotorannya itu meskipun makan rumput yang sama, bentuk kotorannya itu seperti kelereng, bulat-bulat gitu ya. Kalau kuda seperti kue pastel katanya. Apa ya, agak kayak kue itu ya yang basah-basah gitu ya. Sapi kayak apa namanya, gumpalan-gumpalan begitu. Kenapa makan rumput yang sama kok bentuk kotorannya berbeda? Untuk orang ateis memikir ya di situ kan. Oh iya, kenapa ya? Aduh, saya nggak tahu, ini pertanyaannya bagus sekali. Lalu sang gadis tuh bertanya gini, kalau kamu ngomong kotoran aja nggak ngerti, bagaimana kamu ngomongin tentang Tuhan? Apakah kamu cukup qualified ngomongin tentang Tuhan? Nah, saya pikir ini cukup bijaksana. Apa namanya, anak gadis ini kadang menjawab orang seperti itu harus seperti itu ya. Nah, ini saya kasih contoh, ada banyak saudara bisa lakukan begitu ya. Ya seperti itu. Jadi yang pasti kita harus punya hikmat kapan harus menjawab, kapan tidak menjawab hal ini gitu ya. Iya, saya teringat sama satu ayat tiba-tiba. Tadi waktu Lausrum bilang tentang apa itu ya. Kadang-kala kita jangan jawab. Ada satu ayat Matius 7 ayat 6, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya lalu ia berbalik mengoyak kamu. Nah, seringkali ada kalanya kita menasihati orang itu bukan malah dihargai, tapi malah dihina misalnya gitu ya. Kita kasih tahu yang benar, tapi malah ditolak, dia berontak, bebal gitu, nggak mau terima gitu. Untuk orang-orang seperti ini ya lebih baik diam memang. Ya, lebih baik yang berhikmat adalah diam aja sudah. Gitu. Jadi ayat ini tidak kontradiksi, tetapi mungkin paradoks ya. Ya. Jadi orang repot itu, orang bebal, orang bodoh itu memang paradoks. Jadi ya memang kadang perlu dijawab, kadang ya nggak perlu dijawab gitu. ya. Paradoks. Ya. Iya, minta hikmat Tuhan lah untuk menghadapi orang bebal kalau begitu. Baik, pertanyaan keempat. Tentang salah satu kalimat di pengakuan iman rasuli, persekutuan orang kudus. Ini adalah persekutuan, pertanyaannya, ini adalah persekutuan kita orang-orang yang dikuduskan Tuhan, apa tidak? Tuh ya. Yang pertama. Tapi kalau menurut Katolik, persekutuan orang kudus itu adalah kita yang hidup yang di perantara santo atau santa. Dan yang di perantara. Oh, dan yang di perantara santo atau santa, benar nggak begitu? Silakan lo Setim. Ya, saudara, saya setuju dengan penjelasan dari Pendeta Yakub Trihandoko. Ini bukan berarti, pengakuan ini bukan berarti bahwa gereja hanya diisi oleh orang-orang yang tanpa dosa. Persekutuan orang kudus, wah berarti orang-orang di gereja itu adalah persekutuan orang yang nggak pernah dosa. Bukan begitu artinya. Saudara, tidak ada gereja yang sempurna. Waktu kita menemukan gereja yang sempurna dan kita gabung di situ, maka gereja jadi tidak sempurna.
karena yang baru saja gabung adalah orang berdosa. Nah, saya ini ya, bagaimana bisa gereja mengakui sebagai persekutuan orang kudus? Ini ada 3 arti. Yang pertama adalah gereja adalah orang-orang yang sudah dikuduskan dalam Yesus Kristus. Gereja adalah kumpulan orang yang meskipun masih berdosa, tapi sudah dikuduskan oleh Yesus Kristus. Lewat kematian Yesus di atas kayu salib, Dia bayar lunas semua hutang dosa kita, dosa masa lalu, masa kini, dan masa akan datang. Semua sudah lunas. Itu sebabnya kita disebut sudah dikuduskan. Tapi yang kedua adalah gereja terdiri dari orang-orang yang terus-menerus dikuduskan. Ini bicara tentang progres. Wah, kita setelah dikuduskan secara posisi, maka kita terus-menerus dikuduskan. Dan ketiga, gereja sebagai kumpulan orang yang nanti akan dikuduskan secara sempurna, secara final dan secara total di dalam kekekalan. Di langit dan bumi yang baru kelak tidak akan ada lagi dosa. Ini bukan berarti kalau kita nanti tidak punya kehendak bebas, tapi karena kehendak kita sudah disucikan dan kita sudah melihat dan menikmati keindahan Allah Tritunggal, dan karena itu kita selalu memilih yang baik. Artinya ada satu pengudusan yang secara posisi, ya, positional atau initial sanctification. Tapi juga ada pengudusan secara progressive, progressive sanctification, dan ada final atau final, ya, sanctification, pengudusan. Nah, dengan mengucapkan kita waktu pengakuan iman rasuli ngomong bahwa persekutuan orang kudus, kita harus selalu diingatkan bahwa dulu kita sudah dikuduskan dalam Kristus karena anugerah Tuhan. Tapi kita juga ingat bahwa kita dalam proses pengudusan, kita mengerjakan keselamatan kita. Ya, dan oleh anugerah Tuhan juga nanti kita akan mendapatkan pengudusan yang total, final, dan yang sempurna. Mungkin gitu dulu. Silakan. Silakan Mas Iya. Saya nggak tahu nih arah pertanyaannya ini sebenarnya kemana gitu ya. Apakah ini dibandingkan dengan pemahaman Katolik begitu ya? Memang kalau orang Katolik itu ada namanya santa ya, orang kudus kan, santa itu ya. Orang suci begitu. Kalau di Protestan di kita ada nggak orang suci atau orang kudus sebutan begitu? Tapi mereka benar-benar meyakini santa itu benar-benar orang yang kudus, yang katakanlah orang suci begitu. Nggak tahu bagaimana prosesnya waktu hidup di dalam dunia, sejak dalam dunia mereka disebut santa begitu. Nah gini ya, tapi saya setuju arti kudus itu apa? Kudus itu jangan dipikirkan suci di mana kita ini benar-benar tidak bisa melakukan dosa lagi. Bukan begitu. Kudus itu artinya kan dipilih atau dipisahkan. Jadi melalui Yesus Kristus itu kita ini orang-orang berdosa ini dipisahkan, dikuduskan atau dipilih begitu kan, menjadi miliknya Tuhan begitu. Dan dalam prosesnya waktu kita hidup dalam dunia kita akan terus mengalami sanctification, pengudusan sampai akhir hidup kita begitu ya. Jadi memang persekutuan orang kudus ini kalau saya lihat arahnya itu gini. Persekutuan orang-orang kudus, apakah ini hanya kalau misalkan orang Katolik hanya kepada persekutuan orang-orang Katolik saja yang disebut sebagai kudus itu bersama dengan santa-santanya, ataukah seluruh orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus di seluruh dunia yang melampaui tembok-tembok organisasi, tembok-tembok gereja, atau bagaimana? Kalau kita di Protestan, persekutuan orang kudus itu adalah bukan hanya persekutuannya orang-orang Sion saja, orang-orang Injil tidak, tapi di seluruh dunia melampaui ruang dan waktu itu, di segala abad dan tempat. Kalau kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli itu, selama mereka mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan kepala gereja, itu disebut sebagai persekutuan orang kudus. Tapi satu yang jadi pertanyaan saya juga, kalau orang Katolik, kepala gereja siapa? Bukan Yesus Kristus, tapi siapa? Paus ya. Paus pertama itu adalah Petrus. Nah, ini ada perbedaan di situ sih. Ya, seperti itu saya bisa jelaskan. Ya, artinya mungkin menambahkan ya. Jadi siapa saja yang termasuk dalam himpunan persekutuan orang kudus. Jadi semua umat Tuhan ya, saudara, sejak zaman Adam dan Hawa, umat Tuhan di perjanjian lama, perjanjian baru, zaman gereja sampai hari ini, bahkan sampai nanti kelak Yesus datang kedua kalinya, semua yang
umat Tuhan itu adalah orang-orang kudus berarti gitu Iya, ya. benar gitu. Nah tapi gini, saya tertarik untuk menyoroti kalimat di dalam pertanyaan ini. Tapi kalau menurut Katolik, persekutuan orang kudus adalah kita yang hidup dan yang di perantara, Santo Santa. Nah sudah saya penasaran dengan apa yang dimaksud dengan kata-kata ini ya, yang di perantara, Santo Santa. Apakah ini artinya orang-orang yang di dalam masa antara, atau kita kenal dengan nama intermediate state, atau masa di antara kematian tubuh dan kebangkitan tubuh? Itu ada namanya masa intermediate state. Kalau iya, berarti jawaban saya adalah ya termasuk. Tapi bukan hanya golongan tertentu yang dipandang Santo Santa itu, tapi semua orang yang ada di masa antara yang disebut Alkitab sebagai Firdaus itu atau pangkuan Abraham, dan semua tadi ya yang masih hidup hari ini, masih hidup dan akan hidup nanti yang juga umat Tuhan. Tapi kalau artinya ini adalah orang-orang tertentu yang bisa jadi perantara antara manusia dan Allah, maka saya sangat tidak setuju. Maksudnya gini, kalau ada orang memandang bahwa orang-orang tertentu yang sudah meninggal itu bisa jadi perantara antara manusia dengan Allah, saudara, ini berasumsi bahwa Santo Santa itu punya sifat maha tahu. Karena ada, coba ya saudara, kalau kita doa kepada Santa atau Santo, ada berapa banyak orang di dunia ini yang sama-sama berdoa kepada satu Santa misalnya. Artinya kita berasumsi bahwa dia bisa mendengarkan semua doa yang tertuju kepada dia, mungkin ribuan gitu, mungkin ratusan ribuan sekaligus dalam waktu yang sama. Artinya kita berasumsi bahwa dia maha tahu, maha hadir mungkin bahkan. Kalau kita percaya itu berarti kita menyangka bahwa sudah levelnya sudah level Allah sendiri berarti. Nah sekali lagi soal perantara, saudara, saya pernah bahas ini 2 minggu lalu kalau nggak salah. Firman Tuhan jelas menegaskan bahwa dalam 1 Timotius 2 ayat 5, karena Allah itu esa dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Artinya kita tidak mengakui ada pribadi-pribadi yang menjadi perantara antara manusia dan Allah selain dari Yesus Kristus, begitu mungkin. Baik, saya berharap jawaban dari Laus Romeo maupun Laus Timotius cukup memuaskan kepada saudara yang bertanya. Kalau mungkin nanti ada pertanyaan lagi bisa hubungi mereka berdua. Oke, pertanyaan kelima, Laus. Mengapa ada 2 versi kematian Yudas Iskariot? Versi yang pertama itu Matius 27 ayat 5. Maka ia Yudas pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Tapi di Kisah Para Rasul 1 ayat 18 dikatakan Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh terlungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Mana yang benar? Kematian mana mungkin maksudnya yang benar gitu ya. Laus Romeo silakan. Iya, kalau ditanya mana yang benar, dua-duanya benar. Jadi bukan kontradiksi, tapi ini kisah saling melengkapi. Jadi kalau direkonstruksi kejadian itu, pertama tidak mungkin jatuh dulu, tetapi pertama menggantung diri dulu. Jadi Yudas itu pergi menggantung dirinya di sebuah tebing gitu ya. Dan kemudian selang beberapa lama ketika talinya itu kemudian putus, jasadnya atau tubuhnya itu jatuh dan perutnya kena batu yang tajam dan kemudian isi perutnya terburai keluar begitu. Nah itu yang dikatakan dua-duanya itu sama-sama benarnya saling melengkapi begitu. Ya, di dalam Alkitab ada beberapa ayat yang nampaknya itu kayak berbeda ya saudara. Catatannya kok berbeda, satu orang yang sama tapi dicatat dengan berbeda. Ini kita akan bahas mungkin dalam waktu yang lain. Ada banyak ayat-ayat seperti ini kemudian jadi diserang oleh agama lain. Nah, tentang ayat ini kontradiksi yang jelas kalau misalnya ya, satu bagian tetap Yudas Iskariot ini gantung diri. Tapi di Kisah Rasul misalnya dicatat bahwa wah dia pakai uang itu untuk menikah dengan Maria Magdalena misalnya. Dan hidup sampai tua dan bahagia. Nah itu kontradiksi ya, 2 ayat ini. Tapi kalau dua-duanya menunjukkan bahwa dia mati dengan cara yang agak berbeda dikit begitu ya, kemungkinan bisa begini, dia gantung diri, entah kematiannya itu datang pada waktu dia gantung diri atau setelahnya, atau karena talinya jelek misalnya, atau karena dahan pohon tempat dia gantung diri itu lemah, kurang kuat, jadi pas dia tergantung itu patah dahannya atau gimana, kemudian dia terjatuh ke bawah ke arah batu-batuan yang tajam, dan waktu dia jatuh perutnya terbelah dan isi perutnya terburai keluar, bisa begitu.
Atau skenario kedua mungkin begini, gantung diri, kemudian sukses, dia bunuh diri di dalam gantungan itu, kemudian dia terus di atas itu tergantung sampai dia tubuhnya mulai membusuk dan kemudian terjatuh dalam kondisi yang sudah membusuk dan isi perutnya tertumpah keluar. Nah, yang mana skenario yang mana nggak tahu kita. Tapi yang pasti dua ayat ini bukan saling bertolak belakang tapi saling melengkapi begitu. Iya. Ya, jadi mungkin bisa juga begini ya, sudut pandang berbeda dari penulis Alkitab. Jadi mungkin yang satu menyaksikannya waktu Yudas menggantung diri, tapi yang satu menyaksikannya waktu Yudas setelah jatuh mungkin perutnya bisa. terbesar. Jadi memang ini bukan berkontradiksi seperti yang Rasulullah bilang, tapi saling melengkapi. Jadi kronologi ceritanya seperti itu ya. Iya. Oke. Lalu pertanyaan ke-6. Ada pernyataan Yudas itu masuk surga karena ia setia menggenapi nubuatan. Selain menggenapi nubuatan, Yudas diampuni dosanya karena Yesus mengatakan, "Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Bagaimana kita menanggapi ayat ini? Silakan. Siapa dulu? Tim? dulu. Ya. Saya jujur belum pernah ke surga, belum pernah ke neraka, jadi nggak tahu Yudas ada di mana, saudara ya. Tapi saya rasa sulit untuk menyimpulkan bahwa Yudas Iskariot ada di surga. Sekali lagi ya, sulit untuk menyimpulkan bahwa Yudas Iskariot ada di surga karena ada 3 ayat Alkitab yang berkata tentang ini. Contohnya Yohanes 6 ayat 70 dan 71. Jawab Yesus kepada mereka, "Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis." Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Kemudian Yohanes 13 ayat 10 dan 11, kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih." Ini ayat yang kedua. Ayat yang ketiga ada di Matius 26 ayat 24, juga ditemukan di Markus 14 ayat 21. "Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Mungkin begitu jawaban dari saya. Baik, Loserom, bagaimana Iya. menanggapinya? Ini kalau sampai Yudas ada di surga, wah ini untuk guru-guru sekolah minggu celaka ini ya. Biasanya kan kalau kita ngajarin anak-anak sekolah minggu kan, ya Yudas ini pasti binasa ke neraka. Kok sekarang ada di surga begitu kan? Nah tapi ini menarik, saudara. Sekarang lagi rame ini ya di YouTube itu ya, ada satu perdebatan gitu kan, dan argumentasinya cukup kuat ya. Karena tadi Yudas itu memang itu dia disebut diceritakan dengan sangat negatif lah di dalam Alkitab. Tetapi di akhir-akhir itu kan Yesus mengampuni dia. Kalau Yesus mengampuni, masuk surga dong. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua, Yudas itu adalah orang yang setia menggenapi nubuat. Dia sudah dinubuatkan orang ini dari awal dan dipilih masuk dalam bilangan 12 murid Yesus begitu kan. Dan seolah-olah jadi alatnya Tuhan untuk menyalibkan Yesus lah, katakanlah gitu. Jadi dia itu dengan setia menggenapi nubuatan itu, meskipun nubuatan itu adalah dia harus menjadi sang pengkhianat itu, tapi kan dia setia begitu kan. Dan kemudian setelah begitu dan selesai tugasnya menyerahkan Yesus, dia menyesal. Dan kemudian Yesus juga waktu di kayu salib kan mengatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Yudas juga tidak tahu apa yang mereka perbuat, apa yang dia perbuat. Kenapa? Karena waktu itu di dalam perjamuan malam itu dikatakan Yudas kemasukan iblis begitu. Yudas itu kemasukan iblis, artinya dia tidak sadar dia sedang melakukan apa. Nah itu argumentasi dari orang ini yang mempertahankan Yudas ini masuk surga. Jadi orang ini katakanlah pengacaranya Yudas lah, yang membela Yudas di persidangan gitu. Nah, tapi jawaban Mas Tim tadi setuju, menarik. Saya juga begitu. Kalau untuk menjawab itu, saya sangat sulit untuk mengatakan Yudas itu di surga, karena ayat-ayat sebelumnya itu tadi yang dikatakan ketika Yesus mengatakan di Yohanes 6 ayat 70, jawab Yesus kepada mereka, "Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 itu? Namun seorang di antaramu adalah iblis."
Tetapi kan Yudas pernah juga tapi Yesus kan juga pernah mengatakan Petrus itu juga iblis, gitu kan. Apa bedanya? Beda. Kalau Petrus itu dikatakan iblis karena perkataan dan pemikirannya itu tidak sesuai dengan kehendak Allah, rencana Allah, pemikiran Allah, begitu kan. Tetapi kalau Yudas ini konteksnya adalah dia tidak percaya dari awal itu, memang dia tidak percaya, bukan orang percaya Yudas itu. Makanya disebut sebagai iblis, gitu kan. Dan ayat tadi juga bagus, Lukas, saya ambilnya di Lukas 22 ayat 22 yang mengatakan sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan, akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Jadi Yudas itu manusia celaka yang menyerahkan Yesus. Sudah jelas ditulis seperti itu. Ya. Ya, tapi saya ingin coba tambahkan ya. Ya. Kita coba pikir-pikir begini loh, saudara ya. Yudas itu dipilih secara pribadi oleh Yesus untuk jadi salah satu dari 12 itu ya, untuk calon-calon rasul ya. Kemudian dia tinggalkan semuanya ikut Yesus loh. Betul nggak? Seperti semuanya dia tinggalkan semuanya kok. Keluarganya tinggalin, semua pekerjaannya tinggalin untuk ikut Yesus. Dia lihat secara pribadi mukjizat Yesus. Dia dikirim untuk bahkan memberitakan Injil pernah, ya. Diutus memberitakan Injil. Dan dia jadi orang kepercayaan karena jadi bendahara. Ini orang bukan main-main sebetulnya ya. Dan mungkin ada dari sebagian dari kita berpikir begini, loh bukankah Yesus berkata begini, semua orang yang pernah ikut Yesus akan dapat jaminan keselamatan kekal. Yohanes 10 ayat 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Nah sebagian dari kita mungkin berpikir begini, loh masa orang yang sudah dipilih Yesus secara pribadi untuk jadi salah satu rasul masa masuk neraka misalnya? Nah saudara, saya jawabnya begini. Pertanyaannya adalah siapa itu domba-dombanya Yesus? Yesus berkata dalam Yohanes 10 ayat 27, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Nah saudara, di dalam Matius 24 ayat 13 juga ada kalimat begini, firman Tuhan berkata, tapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Nah saudara, salah satu bukti dari iman yang sejati adalah bahwa ada aspek ketekunan, ada aspek bertahan dalam iman itu. Kalau ada orang yang punya iman yang sejati saudara ya, tapi dia tampaknya tiba-tiba kayak meninggalkan iman itu, saudara, kita bisa yakini bahwa dia akan suatu saat nanti kembali lagi kepada iman itu, kalau dia punya iman yang sejati. Tapi kalau dia tampaknya punya iman yang sejati, tampaknya, padahal bukan iman yang sejati, kemudian dia meninggalkan dalam tanda kutip ya saudara, meninggalkan imannya, dan kemudian nggak pernah kembali lagi, maka itu nyatalah bahwa imannya itu adalah iman yang palsu, bukan iman yang sejati pada Yesus Kristus. Mungkin itu tambahan aja ya. Jadi sudah tahu bukan Yudas masuk surga atau masuk neraka? Ya, mereka sudah menjawabnya. Oke, pertanyaan terakhir. Mengapa Allah menciptakan manusia? Kan pada akhirnya manusia pun jatuh ke dalam dosa. Silakan, Mas Rom. Iya ya. Kenapa Allah menciptakan manusia? Kan pada akhirnya manusia pun jatuh ke dalam dosa. Tapi ingat, Tuhan tidak menciptakan manusia untuk jatuh, begitu. Tetapi memiliki potensi untuk jatuh. Nah itu benar. Tapi kalau diciptakan untuk jatuh dalam dosa, tidak. Karena kita percaya bahwa rancangan Allah itu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, begitu ya. Jadi motif Allah menciptakan manusia itu sangat baik adanya, begitu ya. Tetapi kan memang Tuhan kan tahu gitu, pada akhirnya pada akhirnya manusia itu jatuh ke dalam dosa. Kenapa? Udah tahu tetap diciptakan, begitu kan. Nah ini seperti saudara begini ya, misalkan saudara mau punya anak, begitu ya. Saudara mau punya anak, saudara pasti juga akan tahu kalau punya anak nanti saudara tahu anak itu akan menangis, akan jatuh, gitu kan. Barangkali juga anak itu akan mengalami kesulitan di dalam dunia, begitu kan. Tetapi kenapa masih terus pengen punya anak, begitu? Kalau saudara juga akhirnya begini, saya kasih ilustrasi gini aja lah. Ini bicara masalah sudut pandang. Gelas yang terisi setengah, kita mau mengatakan apa? Setengah berisi atau setengah kosong, begitu kan? Bagi saya, kalau saya sendiri menjawabnya itu gelas setengah berisi. Nah, bicara masalah
Tuhan menciptakan manusia, saya melihatnya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh kasih dan beranugerah. Saya tidak mengatakan Tuhan itu adalah Tuhan yang jahat, Tuhan yang raja tega begitu, membiarkan manusia jatuh dalam dosa. Ini bicara masalah perspektif, dan kemudian pada kenyataannya ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan merancangkan satu yang baik di mana Dia tetap memberikan jalan bagi manusia untuk dapat keselamatan, yaitu melalui Yesus Kristus. Mungkin begitu. Ya. Iya, saya merasa pertanyaan seperti ini ya. Menaruh Tuhan di dalam kursi terdakwa, kemudian kita jadi hakimnya, nanya begini, kalau itu salahnya Tuhan dong, ciptain manusia. Kan toh nanti manusia berdosa, manusia menderita nanti. Salah siapa coba? Ya salah yang ciptain dong, begitu ya. Mungkin ada pertanyaan kayak gitu. Menempatkan Tuhan di dalam kursi terdakwa dan kita di kursi hakimnya. Nah, saudara, saya ingin tanya satu ilustrasi. Waktu kita menikah misalnya, tahu nggak bahwa pasangan kita nanti akan satu hari akan bikin kita frustrasi, bikin kita nangis, bikin kita stres, marah, emosi tingkat tinggi, bahkan nanti kita akan berpikir mau cerai nanti ke depan. Terus saya yakin akan ada prediksi seperti itu. Tapi kenapa mau tetap menikah misalnya? Atau kita bertanya misalnya, kalau saudara punya anak, tahu nggak nanti kalau anak itu lahir makin besar bisa menyebalkan, akan nggak nurut sama papa mamahnya, akan bandel, akan berontak. Tapi kenapa pengen punya anak tetap? Kan udah tahu bahwa nanti dia akan bikin susah kita. Nah, saudara, Tuhan tahu sejak permulaan bahwa Dia waktu ciptakan manusia pasti akan ada orang yang memilih untuk memberontak kepada Allah dan akhirnya masuk ke neraka. Nah, saudara, secara teori, secara imajinasi kita, mungkin aja Tuhan ciptakan dunia yang isinya miliaran orang yang semuanya mengasihi Tuhan dan semuanya nggak pernah berdosa dan semuanya masuk surga. Secara teori bisa, secara imajinasi bisa, tapi secara kenyataan itu pasti ada kemungkinan gagalnya. Kenapa? Karena kita berurusan dengan makhluk-makhluk yang punya kehendak bebas. Kalau orang bisa pilih dengan bebas, maka mereka bisa pilih untuk berdosa. Dan waktu mereka pilih untuk berdosa dan memberontak, Tuhan tidak akan paksa mereka untuk mengasihi Dia. Karena yang namanya kasih itu haruslah merupakan pilihan bebas, bukan dipaksa untuk mengasihi. Saudara, kalau kita ya suka sama seseorang misalnya, naksir sama seseorang, jatuh cinta sama seseorang misalnya, tapi dia nggak ada perasaan apa-apa sama kita, terus kasih dia coklat, kasih dia boneka, dan terus gitu, ulang tahun dikasih kado, tapi tetap dia nggak mau cinta sama kita. Bisa nggak kita bilang gini, saya bawa pisau misalnya, ini saya bawa pisau nih, kamu mau cinta saya atau enggak nih, misalnya begitu. Sudah nggak bisa begitu. Kalau kita sayang sama dia, kita cinta sama dia, kita akan lepaskan dia. Ya sudah, kalau dia tidak mau mencintai saya, ya sudah. Itu kalau kita mengasihi dia. Sama dengan itu, saudara-saudara, Allah tidak akan memaksa orang yang tidak mau mengasihi Allah. Nah, tapi jangan lupa, saudara ya, memang ada dosa manusia yang manusia kerjakan, tapi ada solusi. Tadi yang Saudara sempat bilang, ada solusi terhadap dosa itu, yaitu Allah jadi manusia dan mati disalibkan untuk jadi solusi atas pandemi dosa manusia ini. Gitu mungkin ya. Saya tambahin ya. Jadi menurut Losertim itu kasih itu mensyaratkan pilihan bebas. Betul. Ya. Jadi karena Allah itu ada Allah yang kasih, jadi Dia menciptakan manusia diberikan kehendak bebas. Sebenarnya tadi secara teori itu bisa loh, andaikan Tuhan menciptakan manusia dengan satu kehendak saja. Kehendaknya adalah kehendak untuk taat kepada Tuhan dan tidak bisa berdosa. Tapi itu adalah robot. Betul. Begitu. Satu kehendak itu bukan bebas, itu robot begitu ya. Dan saya setuju, bagus sekali argumentasinya. Yeah. Kasih itu karena Allah adalah Allah yang kasih, Dia memberikan kehendak bebas kepada manusia. Nah, itu sebabnya saya mau masuk ke sini sebetulnya ya. Kenapa sih Tuhan ciptakan manusia? Ini sebetulnya tadi sesuatu yang menarik sekali. Kan Tuhan sebetulnya nggak butuh manusia, betul nggak? Di dalam kekekalan itu Tuhan cukup kok. Dia nggak kesepian begitu. Dia nggak butuh tambahan orang yang menyembah Dia, mengasihi Dia, memuji Dia. Sebetulnya nggak butuh. Segala sesuatu udah cukup, apalagi sudah ada malaikat misalnya ya. Malaikat sudah diciptakan. Buat apa lagi ada manusia? Nah itu saudara-saudara, kalau Tuhan tahu, dan ini pertanyaan fair menurut saya ya. Kalau Tuhan tahu bahwa kalau Dia ciptakan manusia akan ada pemberontakan, dan akibat negatif itu banyak sekali. Ada penderitaan, ada perang,
kematian yang sangat menderita begitu ya, ada kanker, ada virus corona yang bikin orang mengalami pneumonia yang mematikan misalnya. Lalu kenapa Tuhan ciptakan manusia? Maksudnya yang pertama adalah karena Tuhan menciptakan kita untuk kemuliaannya. Di Yesaya 43 ayat 7. Semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku. Saudara, ini bukan berarti untuk nambah kemuliaan Tuhan. Saudara, kemuliaan Tuhan sudah sempurna. Tapi untuk membagikan, untuk mengekspresikan kepada kita, untuk kita nikmati. Yang kedua, Allah adalah kasih. Di 1 Yohanes 4 ayat 16 ya, Allah adalah kasih. Dari kelimpahan kasihnya Allah menciptakan manusia untuk mendemonstrasikan kasihnya kepada objek ciptaannya. Tapi Allah waktu mengasihi manusia kepingin ada kasih yang timbal balik. Dia ingin ada kasih timbal balik antara Allah dan manusia itu. Tadi yang Al-Suram bilang, dia tidak mau ciptakan robot yang diprogram cuma bisa ngomong I love you Tuhan, I love you Tuhan. Itu karena itulah Tuhan menciptakan manusia serupa dan segambar dengan dia, punya kehendak bebas, bisa pilih mau ngomong I love you Tuhan atau mau berontak pada Tuhan, bisa pilih. Dan ini adalah keputusan yang lahir dari pilihan. Sebabnya waktu kita mengasihi Allah, itu adalah kasih yang keluar dari pilihan, bukan karena terpaksa. Dan terakhir, Allah menciptakan manusia untuk kemuliaan Dia, untuk memuji Dia dan menyembah Dia. Wahyu 4 ayat 11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Gitu mungkin. Salam, ada tambahkan lagi? Iya, betapa berharganya manusia ya, sampai Allah menciptakan kita manusia. Bapak Ibu Saudara, sudah 7 pertanyaan yang kita kupas habis hari ini, dan ke-7 pertanyaan ini sudah dijawab oleh narasumber kita, dan saya berharap setiap jawaban-jawaban yang diberikan bisa memuaskan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalaupun nanti ada pertanyaan lanjutan, mungkin bisa menghubungi kami tim hamba Tuhan, mungkin kita akan mendiskusikannya di lain kesempatan. Baik, sebelum kita berdoa Bapak Ibu Saudara, jangan lupa besok adalah hari kenaikan, hari peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Karena itu kita akan bergabung dengan Klasis Priangan untuk beribadah secara online di channel YouTube GKI Klasis Priangan. Untuk jamnya nanti akan diinformasikan lebih lanjut. Kita akan tutup dalam doa, minta dengan kasih Los Romeo bisa menutup kita. Mari kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan begitu setia memelihara kehidupan kami, memberikan kami hikmat, bagaimana kami terus boleh diberikan kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Tuhan, terima kasih, biarlah apa yang kami pelajari hari ini melalui pendalaman Alkitab, sesi tanya jawab, kami semakin bertumbuh, bukan hanya bertumbuh di dalam pengetahuan kami, tetapi pengetahuan itu akan membuahkan satu karakter yang baik, kehidupan kami yang benar-benar menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati jemaat-Mu GKI Sion ya Tuhan, biarlah mereka terus memiliki kerinduan untuk belajar firman Tuhan, untuk terus membangun satu relasi yang baik dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat menikmati kebersamaan dengan keluarga saudara. Tuhan Yesus berkati.